Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita belajar lagi bersama Isti. Bagaimana kabarnya anak-anak yang saleh dan salihah di rumah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, nggih. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar akidah akhlak untuk pertemuan kedua di semester 2. Tapi sebelum kita memulai pelajaran, mari kita mulai dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berilah aku ilmu dan mudahkanlah aku untuk memahaminya. Amin. Alhamdulillah, hari ini kita melanjutkan belajar akidah akhlak. Kemarin di pertemuan pertama kita sudah belajar akhlak karimah, yaitu adab kepada orang lain. Bagaimana seharusnya kita beradab kepada orang lain. Misalkan kemarin kita sudah belajar akhlak bagaimana kita kepada kedua orang tua, yaitu kalau dinasihati harus mendengarkan, selalu mendoakan kedua orang tua, kemudian berbicaranya yang sopan, di antara lain berbicaranya tidak suka berteriak-teriak. Kemudian adab kepada bapak dan ibu guru, kepada ustadz dan ustadzah, harus menghormati, patuh, sopan, kalau pelajaran ya didengarkan. Nah, itu beberapa contohnya. Kemudian bagaimana kita beradab kepada sesama teman bermain. Kalau bermain harus rukun, tidak boleh bertengkar, tidak berebut mainan. Atau kepada adik dan kakaknya, kalau bermain ya harus dengan tertib, nggak boleh rebutan. Nah, itu kemarin beberapa contoh adab kepada orang lain. Nah, hari ini akhlak karimah kita melanjutkan bagaimana adab kepada diri sendiri. Kalau kemarin sudah adab kepada orang lain, hari ini kita belajar akhlak kepada diri sendiri. Bagaimana seharusnya kita memperlakukan diri kita, bagaimana seharusnya kita merawat diri kita dengan baik. Contohnya coba dibuka buku paketnya halaman 27. Buku akidah halaman 27 bagian yang B. Adab kepada diri sendiri. Yang pertama yaitu adab ketika mandi. Pasti anak-anak semuanya yang di rumah setiap hari pasti mandi, ya toh? Masa setiap hari nggak mandi nanti badan kita bau, kotor, banyak penyakit. Apalagi hari-hari ini, bulan-bulan ini kita lagi ada pandemi COVID-19, ada virus Makanya kita harus sering-sering membersihkan badan kita. Contohnya yaitu mandi. Biasanya kita mandi sehari berapa kali? Ayo, siapa yang mandinya sehari cuma 1 kali pas sore tok? Atau malah seharian tidak mandi? Itu nggak boleh Untuk anak soleh dan solihah setiap hari minimal harus mandinya 2 kali. Mandi di pagi hari dan di sore hari. Tapi karena ini baru musimnya tidak bagus, jadi kita harus sering-sering mandi supaya badan kita bersih. Nah, sekarang bagaimana caranya mandi? Nah,
Ini adab ketika masuk kamar mandi dulu. Masuk kamar mandi harus berdoa. Siapa yang sudah hafal doa masuk kamar mandi? Ya, kita hafalkan dulu doa masuk kamar mandi. Ya, doanya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya. Nanti dihafalkan doanya ya. Masuk kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kemudian kalau doa keluar kamar mandi, ghufranaka. Ya, nanti tugasnya anak-anak dihafalkan doa masuk kamar mandi dan keluar kamar mandi. Nanti tugasnya dikirim ke Usisti nggih. Siap. Oke. Setelah membaca doa, kemudian kalau masuk kamar mandi kaki mana dulu? Siapa yang tahu? Iya, masuk kamar mandi itu memakai kaki kiri. Ya, jangan salah. Kalau masuk kamar mandi kaki kiri dulu. Kalau keluar kamar mandi dengan kaki kanan. Ya, jangan sampai salah, ya. Kemudian setelah adab ketika mandi, yang kedua adab ketika berpakaian. Bagaimana cara kita memakai pakaian? Nah, untuk berpakaian, pakailah pakaian yang menutupi aurat. Ya, memakai pakaian yang panjang, yang tebal, tidak nerawang. Kalau anak perempuan memakai celana panjang atau rok panjang atau gamis, kemudian memakai kerudung. Ya, kalau keluar rumah pakaiannya harus panjang, pakai kerudung. Untuk anak perempuan, anak laki-laki juga pakainya pakaian yang panjang, yang rapi, yang bagus, yang bersih. Ya. Pakaian yang menutup aurat. Yang kedua, pakaian harus bersih dan rapi. Oke. Kemudian untuk anak laki-laki agar memakai pakaian yang panjang sampai menutup aurat. Oke, tadi sudah. Kemudian anak perempuan atau wanita harus menggunakan pakaian yang menutupi aurat tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Oke. Tuh ya, untuk anak perempuan jangan lupa memakai kerudungnya juga. Oke. Kemudian adab yang ketiga yaitu adab makan dan minum. Ya, semua manusia pasti melakukan makan dan minum setiap hari. Tidak mungkin dia dalam satu hari tidak makan atau minum sama sekali, nggih. Tapi makan dan minum juga ada aturannya. Bagaimana aturannya dalam Islam, Ustazah? Oke, aturannya ketika kita makan dan minum di dalam Islam yaitu sebelum makan dan sebelum minum hendaklah mencuci tangan terlebih dahulu supaya tangannya bersih, supaya tidak ada kotoran atau virus atau penyakit yang nanti menempel di makanan, kemudian kita makan masuk ke perut kita, di tubuh kita, sehingga nanti kita terkena penyakit. Setelah membasuh tangan atau cuci tangan, kemudian membaca basmalah. Ya, sebelum makan kita membaca basmalah, sebelum minum membaca basmalah. Kalau sudah selesai makan dan minum, kita membaca hamdalah, alhamdulillah. Oke, makan dan minum menggunakan tangan kanan. Mengambil makanan yang terdekat dengan kita, ya. Kemudian makan tidak berlebihan. Kalau sudah kenyang ya sudah, jangan makan terus ya. Itu enggak baik buat tubuh kita, enggak baik juga adabnya, nggih. Kemudian makan tidak boleh sambil berdiri
apalagi berjalan ataupun tengkurap ya. Tetapi harus duduk. Kalau makan dan minum itu harus duduk, tidak boleh sambil berdiri, tidak boleh sambil berjalan, apalagi berlari. Dan satu lagi, tidak boleh sambil tiduran. Kalau makan harus duduk rapi, tertib, nggih. Oke. Kemudian menghabiskan makanan yang sudah diambil, tidak boleh menyisakan makanan. Jangan mencela makanan ya. Kalau tidak suka sama suatu makanan, ya sudah tidak usah dimakan. Tapi tidak boleh menjelek-jelekan makanan. Itu enggak baik ya, tidak boleh sama Allah. Kemudian mempersilahkan kepada orang yang lebih tua. Orang yang lebih tua dipersilakan untuk mengambil makan atau minum terlebih dahulu. Kemudian setelah makan dan minum, kita adab ketika tidur. Nah, semua orang pasti tidur, ya toh? Malam tidur, siang juga ada yang tidur, Nah, tapi sudahkah anak-anak tahu bagaimana cara yang tidur yang baik? Iya. Tidur ada adabnya ya. Yang pertama yaitu membersihkan diri dan menggosok gigi ya. Cuci tangan, cuci kaki, cuci muka, gosok gigi. Yang pertama, yang kedua berwudu sebelum tidur. Ya, berwudu tidak cuma ketika kita mau sholat, tapi sebelum tidur kita juga harus berwudu supaya nanti kita tidurnya dalam keadaan bersih. Kemudian berbentangkan pembaringan menghadap kiblat. Berbaringlah di atas rusuk yang kanan dengan dada menghadap ke kiblat. Kalau tidur kita membentangkan pembaringan menghadap kiblat, kita tidurnya menghadap kiblat arah ketika kita mau sholat. Kemudian memiringkan badan ke kanan, memiringkan badan ke kanan, tidurnya menghadap kiblat. Itu tidur yang baik yang dicontohkan sama Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berniat dan berazam untuk bangun awal sebelum subuh karena hendak bersembahyang tahajud. Nah ini ya, untuk yang mau sholat tahajud diniatkan sebelum tidur supaya nanti bismillah bisa bangun tahajud, bangunnya sebelum azan subuh. Kemudian baca doa sebelum tidur. Doanya sebelum tidur gimana? Bismika Allahumma ahya wa amut. Dengan menyebut namamu ya Allah, aku dihidupkan dan dimatikan. Kemudian setelah bangun tidur, kita membaca doa bangun tidur. Doanya Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami sesudah mati, dan hanya kepadanya kami dikembalikan. Nah itu tadi adab ketika tidur, Demikian untuk pelajaran akidah akhlak hari ini, yaitu adab kepada diri sendiri. Di antaranya adab ketika mandi, adab berpakaian, adab ketika minum dan makan, dan adab ketika tidur. Karena anak-anak yang sholih dan sholihah hari ini sudah mendapatkan ilmu bagaimana adab kepada diri sendiri. Jadi Ustazah minta untuk anak-anak semuanya dan Ustazah khususnya supaya bisa
melaksanakan apa yang sudah kita dapatkan hari ini, ilmunya yang sudah hari ini didapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, nggih. Tidak hanya didengarkan tok ya, tapi kita harus melakukan di kehidupan bagaimana berakhlak yang baik, nggih. Seperti kata mutiara atau kata-kata yang kita dapatkan ya, ini dari Nabi Muhammad SAW. Yang terbaik di antara kalian adalah mereka yang berakhlak mulia, yang memiliki akhlak mulia, akhlak yang bagus, yang baik di kehidupannya, nggih. Terima kasih untuk hari ini anak-anak semuanya sudah memperhatikan Ustazah. Semoga ilmunya dapat dimengerti dan mudah dipahami, nggih. Mari kita akhiri belajar kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.